Dan silahkan coba sendiri. Oke, Kang. Aku pengen sih. Tapi kalau iya nulis itu bakal jadi challenge sendiri sih ya. Tapi ya nggak susah amat karena aku memang 5 tahun dulu kerja jadi wartawan kan ya Betul. di Anu gitu. Jadi tapi kayaknya perlu mendokumentasikan ide deh. Betul, Mas. Aduh, mudah-mudahan mind blowing teman-teman judulnya. Iya. Bisa dibeli di kita nanti. Aku Ini mind sampaikan blowing Kang tuh di Abu. sini ada NTPF. NTPF itu neutral thinking, positive feeling. Banyak orang sekarang nyari positive thinking, which is buat saya positive thinking itu nggak akan mengembangkan kesadaran. Kenapa? Karena kalau positive thinking, kita nggak ngelihat realitas. Contoh, tuh di ujung ada asap, oh positif aja itu tukang sate, padahal kebakaran. Ya, makanya thinking itu bukan masalah positif tapi netral. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita selalu nge-tuning feeling kita di level yang positif gitu. Iya. Gitu. Aku kayaknya kita harus bikin ini deh Kang. Kita ajak siapa Pak Wayan mungkin di Bali gitu ngumpul dengan teman-teman ngaji Roso Kang Abu. Kayaknya itu sudah waktunya deh Kang. Ini sih tinggal teman-teman nunggu pengumuman aja. Ya, Mas Hendra ya. Karena beda antara ketemu layar sama ketemu langsung gitu. Dan saya rasa teman-teman ya mudah-mudahan ya kita diperjalankan untuk bisa saling jumpa. Karena perjumpaan itu akan memiliki impact esensial yang dalam banget gitu. Jadi tadi sama Mas Hendra, Mas nggak tahu nih muncul kayaknya waktunya sih Mas kita bikin gathering nasional gitu. Di mana teman-teman yang berkesadaran bisa Kita saling bikin gathering nasional teman-teman ya. Iya. Oke. Kita bisa saling berbagi dan wah Mas, itu akan jadi ladang-ladang yang saya rasa akan banyak kebermanfaatan untuk kemanusiaan sih. Tapi memang karena aku mengalami langsung ketemu sama orang-orang yang level berpikir, level kesadarannya lebih tinggi daripada aku, bagiku itu bener-bener charger banget. Vibrasinya ngena banget. Aku merasa terupgrade ketika ketemu Kang Abu secara langsung. Sebelum ketemu Kang Abu pun aku ada 3 orang gitu. Jadi aku ngecas energinya ketika pas aku lagi ini. Aku WA gitu. Mau sowan sama guru-guru kita kan gitu biasanya. Ya. Ketemu sebentar aja gitu. Aduh, Cukup ya, kayak Mas, gitu loh. Aduh. Aduh, aku 2015 itu duduk satu kursi di pesawat gitu kan. Oke, ngobrol 1,5 jam kan dari Juanda ke sekitar 3 jam lah karena translate waktu itu. Dari Juanda ke Soekarno-Hatta ke Bangka Belitung gitu. Turun dari pesawat gitu, aku ya mulai nulis buku Kang, buku saku kecil gitu, sama beliau. Gitu caranya dia ngajarin supaya aku belajar nulis tuh gitu caranya. Top banget sih dia. Supaya jadi langsung laku ya. Langsung praktek top maksudnya banget gitu. sih, top banget. Jadi teman-teman supaya kita ketemu vibrasinya langsung, ayo kita dong bikin gathering nasional dengan Kang Abu, dengan Pak Wayan Mustika, dan mungkin dengan satu narasumber lagi terseru nanti biar dipikirkan sama Kang Abu bagaimana konsepnya. Tapi kita perlu untuk ketemu bersama-sama supaya gerakan membangun kesadaran ini menjadi social movement gitu ya. Itu bisa dialektika ini bisa terjadi di mana-mana. Semua orang pada bangkit dengan kesadaran sehingga sudah tidak lagi bingung mencari perbedaan gitu ya. Tapi bingung mencari persamaan gitu. Gitu ya Kang Abu kurang lebihnya ya. Setuju Mas Hendra. Dan ngomongin tentang guru, ini saya cerita tentang pengalaman saya ketemu Pak Wayan, Mas Hendra. Saya tuh kalau ketemu Pak Wayan tuh banyak kegundahan pasti. Pasti Mas. Pasti banyak pertanyaan gitu. Tapi Mas, dalam personal experience saya gitu ya, apalagi momen terindah adalah waktu saya ikut nyepi bareng sama Pak Wayan gitu ya. Tapi banyak banget momen-momen ketika ketemu Pak Wayan, begitu ngetok depan pintu rumahnya aja Mas Hendra, baru buka, baru dipersilahkan duduk, udah nggak ada khawatir Mas Hendra. Udah kayak nggak ada yang perlu lagi ditanya, karena udah ngerasa penuh banget. Iya Kang, aku tahu itu. Aduh Mas Hendra, ya maksud aku, itulah welas asih ketulusan seorang guru yang nggak ada kepentingan, yang nggak ada mau-maunya, yang nggak ada ujungnya pengen apa dan lain-lain. Ya saya rasa salah satu yang itu saya dapetin dari Pak Wayan sebagai guru gitu ya. Nggak usah banyak ngomong, Mas Hendra.
cuman dikasih contoh, diliatin, dan itu juga Pak Wayan mungkin nggak tahu saya mau nanya apa, tapi semuanya kejawab. Piye Mas, coba? Mau gimana coba? Aduh. Ya gitu Mas. Statementnya Kang Abu yang terakhir itu teman-teman menandakan bahwa perjalanannya sampai sini itu juga sebenarnya sering ketemu guru spiritual yang banyak memanfaatkan muridnya dan lain sebagainya. Wah gitu itu ya. sih udahlah. Itu sih ya udah ya, kita nggak menutup kemungkinan fakta, dan saya rasa itu adalah pilihan gitu. Dan maka ya kembali kepada siapapun kita berguru, itu adalah langkah demi langkah yang akan menemukan kesejatian guru. Ya tidak di luar tapi di dalam sih. Dan nggak usah nyalahin juga sih. Nggak usah nyalain Ya. juga. Karena pertemuan dengan siapapun pasti ada efek karma misalkan. Ada efek kesadaran yang perlu ditumbuhkan. Jadi ya kita berterima kasih kepada siapapun. Karena saya selalu ulang-ulang. Pada akhirnya kita hanya akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci. Karena tanpa mereka kita nggak mungkin ada di Ngaji Roso. Waduh. Baik ya teman-teman semuanya. Jadi serius ya kalau soal Pak Wayan, serius. Jadi kemarin aku wawancara sama Ci Ian. Sepanjang hidupnya dia ketemu orang yang energi cinta dan ketulusannya luar biasa, tak terhingga. Itu ada 3. Yang pertama Andi F. Noya, yang kedua aku lupa siapa yang disebutin, yang ketiga tuh Pak Wayan Mustika. Dan Kang Abu juga memperkuat seringkali dengan Jiroso mengatakan hal itu. Aku recommended banget teman-teman. Jadi Pak Wayan tuh tanpa kepentingan, serius. Aduh, pokoknya top lah ya. Top. Aku juga merasakan hal yang sama. Terima kasih banyak Kang Abu. Terima kasih semua teman-teman. Conclusion-nya seperti apa Kang Abu? Monggo. Oke, mungkin di episode ini konklusinya saya selalu terima kasih Mas Hendra sama teman-teman Ngaji Roso, siapapun yang selalu belajar gitu ya. Saya sangat bersyukur untuk dibersamai oleh teman-teman semua. Kita sama-sama jadi murid untuk saling belajar. Dan saya rasa kata kuncinya adalah mungkin banyak hal yang kita lakukan untuk menyayangi orang lain atau mencintai orang lain, tapi kita kekurangan waktu untuk mencintai diri. Kita kekurangan waktu untuk care sama diri kita, bahkan untuk hanya berterima kasih, untuk menyapa, untuk mengurus dan merawat gitu. Bagaimana mungkin kita akan berdamai dengan orang lain? Bagaimana mungkin kita akan mencintai orang lain kalau hubungan dengan diri sendiri tidak selalu diperbaiki gitu. Jadi teman-teman, yuk kita belajar mencintai diri. Dan dengan mencintai diri kita sedang sangat bersyukur atas pemberian amanah ini gitu. Sangat bersyukur kepada semesta raya. Dan hanya dengan mencintai diri inilah kita bisa mengekspresikan cinta yang sesungguhnya, untuk kita pun bisa mencintai orang lain. Jadi mulailah dari diri sendiri dan tetap mencintai diri sendiri. Oke. Terima Sip kasih. ya teman-teman semuanya. Jadi tersentuh banget kita dengan kalimat-kalimat Kang Abu Marlo. Barisan kata yang muncul dari relung hati mampu menembus relung-relung hati kita semuanya pula. Terima kasih banyak Kang